Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia untuk membawa pemulihan dan keselamatan. Mari kita mulai ibadah perayaan Natal Home Ministry. Mari kita berdoa bersama-sama untuk membuka acara perayaan Natal Yesus Kristus Home Ministry. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan untuk bersama-sama merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus dari Home Ministry. Kami percaya semuanya hanya oleh karena kemurahan Tuhan, semuanya hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, sehingga kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Dimanapun kami berada, biarlah sukacita Natal yang Tuhan sudah berikan di dalam hati kami masing-masing melalui Yesus Kristus menjadi bagian milik kami dalam perayaan Natal bersama-sama pada tahun ini. Kami buka ibadah perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang menonton dan merayakan Natal bersama-sama katakan amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang menyertai kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama merayakan sukacita besar, karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Lebih dari 2000 tahun lalu Tuhan sudah mengosongkan diri, melepaskan kemuliaan-Nya, dan telah lahir sebagai manusia biasa, supaya oleh kedatangan-Nya, Dia, Tuhan Yesus, bisa membawa pemulihan dan keselamatan. Itulah yang menjadi tema Natal pertama Home Ministry pada tahun 2020 ini, yaitu Raja Damai. Karena kita percaya Tuhan Yesus telah datang membawa pemulihan dan keselamatan. Dia telah datang memberikan jawaban terhadap semua pengharapan kita dalam dunia yang sedang mengalami banyak masalah, pandemik, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis rumah tangga, dan persoalan-persoalan lainnya. Dan kami berdoa dan sangat berharap agar perayaan Natal Home Ministry ini akan menjadi berkat dan juga membawa pemulihan dan keselamatan kepada kita semua, mulai dari diri kita dan dari rumah kita masing-masing. Selamat beribadah dan merayakan Natal dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kita bersama Home Ministry. Mulailah pemulihan dan keselamatan itu dari rumah kita. Let's start from home. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab Tuhan sendirilah yang telah memberikan suatu pertanda kepada kita. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Certain for sure.
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang raja yang akan memerintah Israel,
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turutlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Oh, come, all ye faithful, come, let us adore Him. Oh, sing hallelujah, come, let us adore Him. Oh, come, all ye faithful, come, let us adore Him. Oh, sing hallelujah, come, let us adore Him. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita bersukacita bersama gembala-gembala di padang yang telah menerima kabar gembira kelahiran Sang Raja Damai yang membawa pemulihan dan keselamatan. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi, yang hadir di perayaan Natal Home Ministry malam hari ini. Kami dari Gereja Betel Indonesia Juanda 321 Cikampek dan Gereja Betel Indonesia Kota Delta Mas mengucapkan selamat Hari Natal. Selamat merayakan kelahiran Tuhan Yesus bagi kita semua, bagi Home Ministry. Semoga damai sejahtera Allah menyertai kita semua, memenuhi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan memenuhi kita semua. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, kami dari keluarga besar GKRI Diaspora Populer Joglo mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 01 Januari 2021 kepada keluarga besar Home Ministry. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Kami dari GBI Dulos Cirebon mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kelahiran Tuhan Yesus. Semoga damai sejahtera Natal memenuhi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Shalom saudara yang kasih Tuhan, saya Pastor Ricky Kurniawan mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021 buat Home Ministry. Saya berdoa biarlah kasih dan sukacita, damai sejahtera di Natal ini, kebahagiaan yang berlimpah-limpah Tuhan berikan kepada Anda semuanya. Dan saya mengucapkan sekali lagi selamat Natal dan tahun baru 2020, bahkan selamat menyongsong di tahun 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat Natal 2020 Home Ministry. Semoga damai Natal dan sukacita menyertai kita semua. Maju terus dalam pelayanan, terutama sharing-sharing firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Agus Pranajaya dari Sampit. Tidak terasa tahun 2020 sebentar lagi akan berakhir. Banyak hal yang terjadi di dalam tahun 2020. Ada hal baik, ada hal buruk. Tetapi Bapak Ibu, percayalah segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Teruslah melangkah, tetaplah percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam Kristus Yesus. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyembah Tuhan.
Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada pada malam hari ini, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Walaupun malam hari ini saudara mengikuti program acara Natal Yesus Kristus Home Ministry ini di tempat saudara, dan saya menyampaikan firman Tuhan dari Jakarta, saya percaya kuasa Tuhan tetap sama menyertai saudara. Oleh karena itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau adalah Tuhan yang Maha Baik. Engkau adalah Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berkurang buat kami. Kami ada saat ini itu karena Tuhan yang menjaga dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu sehingga kami boleh ada di akhir dari tahun 2020 ini. Saat ini kami merayakan hari kelahiran-Mu, merayakan di mana Kristus Juru Selamat itu telah hadir di dalam dunia. Kami tahu di mana ada kehadiran Kristus, maka di situ ada kuasa. Di mana ada kehadiran Kristus, maka di situ ada belas kasihan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu, biarlah semua janji-janji kepenuhan Tuhan itu tergenapi dan terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Diamkan suara hati kami. Biarlah suara dari Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, mulai ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Elohim, katanya, kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, tema khotbah saya pada hari ini adalah Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai sejahtera itu yang telah diberikan buat saudara dan saya. Tetapi kalau kita membaca nats firman Tuhan pada hari ini, pada ayat yang ke-14 dikatakan begini. Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah nyanyian daripada malaikat, saudara. Ini adalah nyanyian dari bala tentara malaikat sorga.
Dengan kata lain, malaikat-malaikat, makhluk-makhluk sorgawi datang kepada gembala-gembala dengan bersukaria, dengan bersukacita. Malaikat tidak datang dengan membawa kabar penghakiman. Saya mau katakan, kalau saudara percaya kepada Kristus, maka saudara akan mendapatkan pengalaman-pengalaman supranatural, pengalaman-pengalaman keajaiban, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan pengalaman-pengalaman itu bukanlah berita penghakiman. Pengalaman itu bukanlah berita penghukuman. Pengalaman itu adalah berita sukacita dari sorga. Banyak orang saudara akhir-akhir ini berkata bahwa Tuhan sedang menghukum dunia. Saat ini situasi COVID sedemikian rupa membuat kita tidak berdaya, membuat banyak orang kehilangan, membuat orang tidak punya apa-apa lagi, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan yang baik, dan mereka kemudian menyimpulkan bahwa Tuhan sedang mendatangkan hukuman. Saya mau bilang kepada saudara, kalau Tuhan murka, 1 hari saja buat Tuhan itu sama dengan 1000 tahun buat saudara. Jadi kalau kemarahan Tuhan itu 1 jam, saudara bisa bayangkan berapa lama saudara harus menanggung murka Tuhan. Oleh karena itu saudara, bukan saya ingin menyepelekan wabah yang sedang terjadi, pandemi yang sedang terjadi. Tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, sebagai orang percaya, saudara harus memiliki perspektif yang benar, memiliki sudut pandang yang benar. Jangan melihat bahwa Tuhan sedang menghukum saudara. Seorang bapak tidak mungkin mengambil sesuatu dari anaknya kalau dia tidak menyediakan yang terbaik sebagai ganti dari apa yang diambil. Kalau Tuhan mengambil sesuatu dari hidupmu, itu artinya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baik buat saudara. Kalau Tuhan kemudian mengizinkan sesuatu hilang dari hidupmu, saudara harus percaya bahwa apa yang hilang dari hidupmu itu mampu diganti oleh Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Karena itu saudara, mari kita melihat bahwa kehadiran Tuhan itu membawa damai sejahtera buat saudara dan saya. Tapi mari kita memperhatikan, kita memahami bagaimana konsep damai sejahtera sorga itu diberikan buat dunia, diberikan buat saudara dan saya. Pada ayat yang ke-14 ini saudara, dikatakan kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Jadi damai sejahtera yang terjadi di bumi tidak dapat dilepaskan dari kemuliaan yang ada di sorga. Kemuliaan yang ada di sorga itu mendistribusikan, itu mengalirkan, itu memberi dampak damai sejahtera di bumi. Jadi kalau saudara berbicara damai sejahtera tanpa kehadiran kemuliaan Tuhan, maka tidak ada damai sejahtera yang nyata yang saudara bisa rasakan. Tuhan Yesus berkata kepada saudara, berkata kepada kita lewat firman-Nya, damai sejahtera yang kuberikan berbeda dengan damai sejahtera dunia. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu apa saudara? Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan adalah damai sejahtera yang kekal. Oleh karena itu, kehadiran damai sejahtera di dalam dunia itu harus dipahami, diawali dengan kemuliaan Tuhan yang hadir di dalam dunia. Tanpa kemuliaan Tuhan yang didistribusikan ke dalam dunia, maka tidak akan pernah ada damai sejahtera bagi dunia. Damai sejahtera bagi dunia hanya bisa terjadi kalau ada kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita pahami baik-baik. Kata damai sejahtera itu menggunakan bahasa Yunani epigesiren. Itu artinya apa? Bahwa kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, kita sedang berbicara tentang ada sesuatu yang didistribusikan. Kata epi itu disalurkan, didistribusikan. Apa yang didistribusikan sehingga menghasilkan damai sejahtera? Yang didistribusikan itu adalah kemuliaan Tuhan.
Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, kita harus memahami pertama kali bahwa kemuliaan Tuhan itu harus terjadi terlebih dahulu. Kemuliaan Tuhan itu harus didistribusikan terlebih dahulu. Kemuliaan yang dari sorga harus tinggal di dalam dunia, maka dunia memiliki damai sejahtera. Oleh karena itu saudara, perhatikan baik-baik berita malaikat ini. Ketika malaikat berbicara tentang damai sejahtera yang melingkupi dunia, itu diawali dengan pernyataan kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi. Dan saya ingin katakan kepada saudara, kemuliaan Elohim itu hanya ada di dalam Kristus. Kemuliaan Elohim itu hanya ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa segala kepenuhan kemuliaan Elohim itu berkenan hanya tinggal di dalam Yesus. Saudara bisa baca Kolose 1 ayat 19. Artinya apa? Kalau Kristus adalah kepenuhan dari kemuliaan Elohim, maka tanpa Kristus tidak ada damai. Tanpa Yesus tidak mungkin saudara merasakan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera hanya terjadi di dalam kehidupan kita kalau Kristus tinggal tetap dalam hidup saudara dan saya. Yesus adalah kunci supaya damai sejahtera itu hadir di dalam dunia. Saudara, banyak orang berpikir bahwa mereka bisa mencari damai. Banyak orang berpikir bahwa damai sejahtera itu bisa dihadirkan di dalam dunia ini dengan cara-cara manusia. Tetapi ketika orang berbicara tentang damai, maka pada saat yang bersamaan orang itu juga berbicara tentang perang. Bahwa damai sejahtera hanya bisa terjadi apabila ada peperangan, dan kemudian lewat peperangan itu terjadilah situasi damai setelah perang. Inilah konsep dunia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16 itu dijelaskan bahwa lewat kepenuhan Kristus kasih karunia itu tercurah dan memenuhi saudara dan saya. Jadi sekali lagi saudara, Yesus itu harus menjadi center. Yesus itu harus menjadi pusat. Yesus itu harus saudara pahami pertama-tama dan paling penting, yang paling utama di dalam kehidupan kita. Menghadirkan damai sejahtera harus menghadirkan Kristus. Di mana ada Kristus, maka di situ ada damai sejahtera. Di mana Yesus hadir, maka disitulah kepenuhan damai sejahtera itu terjadi. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada saudara, untuk sampai kepada titik kepenuhan ilahi, untuk sampai pada titik kepenuhan kemuliaan Tuhan, nggak bisa kita lakukan itu dengan usaha kita. Kemuliaan Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan kita kalau Tuhan yang berkenan, kalau Tuhan yang memberikan, kalau Tuhan yang menyalurkan, kalau Tuhan yang mendistribusikan. Oleh karena itu bahasa Yunaninya menggunakan kata epi. Kata epi itu berarti ada sesuatu yang didistribusikan di luar kita. Jadi bukan karena kita melakukan sesuatu maka kemudian kita mulia, kita dipenuhi dengan kemuliaan. Bukan karena saudara berdoa dan saudara kemudian berkata, wah Pak, saya merasakan kepenuhan Tuhan. Bukan. Saudara, kepenuhan Tuhan itu ada di dalam kita. Roh Kudus itu sudah memenuhi kita. Ketika saudara berdoa, itu artinya saudara mengkoneksikan diri saudara secara penuh, secara total. Oleh karena itu saudara bisa merasakan kepenuhan itu. Jadi bukan karena saudara melakukan sesuatu baru saudara penuh, bukan. Tapi karena Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara. Dan saudara kemudian bergerak sesuai dengan keinginan Roh itu. Maka saudara bisa merasakan impartasi kepenuhan itu. Saudara bisa merasakan secara fisik bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu.
Saudara bisa merasakan damai berhari-hari. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang bekerja. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada saudara. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, kita sedang berbicara tentang distribusi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Distribusi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, distribusi kemuliaan Tuhan hanya bisa terjadi kalau itu diberikan oleh Kristus. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu sendiri, firman Tuhan katakan, hanya ada di dalam Yesus. Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik. Yang ketiga, di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita sudah melihat kemuliaannya. Kemuliaan sorga ternyata terdistribusi ke dalam dunia lewat daging manusia. Jadi firman itu adalah kemuliaan sorga. Dan kemuliaan sorga itu berkenan tinggal di dalam daging manusia. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, di situ dikatakan bahwa karena rohku tidak ada lagi di dalam mereka, mereka ini daging, maka kemudian roh Tuhan itu keluar. Karena manusia hanya menjadi daging, dilihat hanya sebagai daging yang berdosa, hanya sebagai daging yang fana, maka roh yang kekal tidak bisa tinggal tetap di dalam diri manusia. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, roh itu keluar, saudara. Tetapi dengan kehadiran Kristus, maka firman Tuhan itu tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Shekinah glory yang sebelumnya ada di dalam bait suci dan hanya bertemu dengan imam besar setahun sekali, sekarang itu tidak ada lagi. Yang terjadi, tubuhmu, daging kita, daging manusia dipermuliakan oleh Tuhan. Tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Tubuh kita menjadi bait Elohim. Tubuh kita menjadi rumah atau tempat tinggal Tuhan. Inilah maksud daripada kepenuhan ilahi itu terdistribusi di dalam daging. Lewat siapa? Lewat daging Kristus, lewat kemanusiaan Kristus. Maka firman itu berkenan tinggal di dalam, menjadikan daging manusia itu tempat tinggal permanen, rumah di mana yang ilahi itu tinggal tetap, mengubah daging yang mati, daging yang fana, daging yang sifatnya sudah tidak kekal, daging yang sudah gagal, daging yang sudah tidak berguna lagi, yang sudah ditinggali, yang sudah dibiarkan pergi, yang nanti akan menjadi tanah itu, yang tidak berarti itu. Sekarang daging itu dipermuliakan oleh Tuhan. Lewat Kristus kita mendapatkan bagian di dalam kemuliaan kekal sorga. Lewat Kristus kita bisa melihat ada contoh real bahwa kemuliaan Tuhan itu tinggal tetap. Oleh karena itu saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita memahami kasih Tuhan yang luar biasa itu buat kita. Bagaimana Tuhan berkenan tinggal dalam hidup saudara dan saya. Ketika kemuliaan Tuhan itu terdistribusi di dalam daging yang fana, maka yang terjadi adalah, perhatikan, yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, ketakutan akan kuasa maut yang mengintimidasi manusia selama hidup manusia itu hilang. Hilang, saudara. Kuasa maut tidak ada sengatnya lagi. Kuasa maut tidak ada kekuatannya lagi. Karena firman Tuhan berkata bahwa kuasa maut itu sudah ditanggalkan, sudah dikalahkan, sudah dicabut bisanya oleh kematian Yesus Kristus. Luar biasa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa.
Karena itu saudara perhatikan dalam Ibrani 2 ayat 15 itu dikatakan bahwa manusia itu selama hidupnya dia takut akan kuasa maut itu. Tapi sekarang manusia yang takut dengan maut itu, dengan intimidasi dosa, dengan kuasa dosa itu menjadi manusia yang merdeka karena dimerdekakan oleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saya mengingat masalah ini, luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Pekerjaan yang luar biasa dikerjakan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Tidak mungkin itu dikerjakan oleh saudara dan saya. Karena saudara dan saya sudah terintimidasi oleh takutnya kita akan kuasa maut. Takutnya kita akan kematian. Takutnya kita dan tidak berdayanya kita. Bagaimana dosa itu menguasai kita. Kita tidak berdaya, kita terlalu takut. Tetapi Kristus membela kita. Kristus menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu dampak yang pertama, saudara jangan takut. Jangan takut. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Malaikat datang kepada gembala-gembala. Gembala-gembala ini adalah orang-orang yang terbuang. Gembala-gembala ini adalah orang yang tidak berdaya. Gembala-gembala ini adalah awam. Gembala-gembala ini adalah orang yang termarginalkan. Gembala-gembala ini adalah orang yang tidak dianggap, saudara. Malaikat tidak datang kepada para elit pemuka agama. Malaikat tidak datang kepada ahli-ahli Taurat. Malaikat tidak datang kepada kelompok Saduki. Malaikat tidak datang kepada pemikir-pemikir yang ada di kota Yerusalem. Tidak. Malaikat datang kepada gembala-gembala yang terpinggirkan. Malaikat datang kepada gembala-gembala yang kehilangan harapan. Dan memberitahukan jangan takut. Kenapa? Karena juru selamat telah ada bagimu. Karena juru selamat telah hadir dalam hidupmu. Dikatakan hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Hari ini, saudara. Apapun yang kau takutkan, saya ingin katakan kepada saudara, hari ini Yesus telah lahir sebagai juru selamat di dalam hidupmu. Hari ini Yesus telah melepaskan saudara dan saya. Hari ini Yesus membawa perubahan buat saudara dan saya. Hari ini Yesus membawa berkat-berkat yang baru buat saudara dan saya. Hari ini, apapun yang saudara dan saya takutkan, telah ditebus oleh Yesus. Telah ditebus oleh Yesus. Tidak ada hak lagi dosa dan maut mendakwa saudara dan saya. Karena kita bukan lagi milik maut, tapi kita adalah milik Kristus. Karena itu, perhatikan baik-baik. Manusia yang tidak memiliki harapan. Manusia yang tidak memiliki masa depan. Dengan kelahiran Kristus, dengan kedatangan Yesus, memiliki jaminan, memiliki kepastian bahwa dia diselamatkan. Apapun yang pernah menjadi masa lalunya, apapun yang menjadi persoalan dia di masa lalu, apapun yang dia takutkan di masa lalu, bayangan masa lalu, sudah ditebus oleh Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, Yesus mengerjakan saat ini. Yesus membelamu saat ini. Apapun yang engkau harapkan di depan, apapun yang engkau harapkan, yang kau tidak tahu pada hari esok, hari lusa, tahun depan, engkau tidak tahu akan terjadi apa. Saya ingin katakan kepada saudara, Yesus menjadi jaminan bahwa saudara dan saya telah menang. Yang ketiga, saudara, dampaknya apa? Saya ingin katakan bahwa orang yang terbuang saat ini tercover oleh karya Kristus. Karena kemuliaan Tuhan itu sudah datang. Kemuliaan Tuhan itu diberikan buat saudara. Dilambangkan, digambarkan dengan para gembala
Yang setelah bertemu dengan bayi Yesus itu, mereka pergi dengan sukacita. Mereka kembali dengan sukacita. Karena mereka telah melihat karya Tuhan. Mereka telah melihat jaminan kehadiran kemuliaan Tuhan. Mereka telah melihat kenyataan itu. Mereka percaya dan mereka bersukacita bahwa ada hari esok buat mereka. Ada hari esok buat saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, Pak, nggak ada jaminan untuk hari esok. COVID ini telah membuat kita tidak punya kepastian akan hari esok. Saya ingin katakan kepada saudara, hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Dialah Raja Damai. Karena itu biarlah hidupmu dipenuhi dengan damai sejahtera, karena ada jaminan bahwa Sang Juru Selamat telah lahir hari ini dalam hidup saudara dan hidup saya. Biarlah sukacita Natal Yesus Kristus ini, biarlah sukacita dari kelahiran Yesus Kristus ini memenuhi kehidupan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini memenuhi kehidupan kami. Hamba berdoa saat ini buat semua yang menyaksikan program ini. Dimanapun mereka berada, dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dipenuhi oleh kebaikan Tuhan, dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kepenuhan yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami masalah, persoalan, beban berat, dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberi jalan keluar oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tingkap-tingkap langit berkat-berkat Tuhan dibukakan, tercurah di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka berjalan, bergerak di dalam kebaikan Tuhan, di dalam kepenuhan Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah mereka mengalami semua yang baik dari Tuhan itu. Hamba berdoa buat bangsa Indonesia, hamba berdoa buat kota Jakarta yang kami cintai ini, hamba berdoa buat kota-kota dimanapun jemaat-Mu berada. Kami percaya bahwa kami diberi otoritas untuk mengangkat tangan berdoa buat kota-kota kami, buat bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati kota kami di mana kami berada. Kami memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini diberkati. Presiden Joko Widodo diberkati. Semua staf menteri, wakil presiden diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang membela bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang menjaga. Bala tentara malaikat sorgawi Tuhan perintahkan untuk menopang bangsa dan negara kami. Engkau tolong petugas keamanan, polisi, TNI, semuanya ya Bapak. Semua aparat keamanan, siapapun mereka, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan mereka damai sejahtera. Tuhan berikan mereka sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua yang baik terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat semua petugas medis dimanapun mereka berada. Tuhan yang mengawal mereka, Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Savior's birth.
Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Silent night, holy night. Shalom partisipan Home Ministry, biarlah Yesus Kristus Sang Putra Natal itu hadir juga dalam kehidupan kita melewati tahun 2020 dan akan masuk pada tahun 2021. Selamat Natal, selamat tahun baru, Immanuel, Tuhan beserta kita. Penyalaan lilin yang keempat akan dilakukan oleh Pastor Daniel Benjamin Ering. Joy to the world, Shalom. Saya mengucapkan selamat hari Natal buat Home Ministry. Kiranya sukacita Natal dan damai sejahteranya menyertai pelayanan Home Ministry. Juga tanda-tanda ajaib menyertai. Dalam nama Yesus. Sekali lagi, Merry Christmas, Joy to the world. Shalom. Dan penyalaan lilin yang terakhir akan dilakukan oleh Bapak Wibowo. Ucapkan selamat Natal 2020 kepada jemaat Home Ministry. Kiranya semakin berkembang besar dan diberkati, dan menyongsong tahun 2021 persekutuan ini semakin dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya.
Bapak Saudara, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah Natal Yesus Kristus Home Ministry, dan kita akan menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Saya undang untuk maju ke depan Pastor Menuisan untuk menutup dalam doa berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Kami telah menyelesaikan rangkaian acara malam Natal kelahiran Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang memelihara kami. Biarlah sukacita Natal menyertai kami, biarlah sukacita Natal tinggal tetap dalam hidup kami, dan biarlah Raja Damai itu menguasai hidup kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah hari-hari yang kami lewati di sisa tahun 2020 ini kami nikmati dengan keajaiban, dengan anugerah, dengan kebaikan dari Tuhan yang tidak pernah hilang dari hidup kami. Dan ketika kami akan menginjakkan kaki di tahun yang baru, biarlah penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dengan kemurahan Tuhan nyatakan hari-hari kami menjadi lebih baik, bertambah baik, dan terus membaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan pulang dari ibadah ini, kami yang ada di tempat ini dan teman-teman yang ada di rumah, biarlah membawa berkat-berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata penghasilanmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama berkata, Amin.